Kita sudah terhubung dengan Kapten Vincent, seorang penerbang dari perspektif Anda. Selamat siang, Kapten Vincent. Saya ingin tahu situasi apa yang kira-kira dihadapi oleh pesawat Sriwijaya SJ182 PKCLC ini kalau melihat atau mengutip dari statement dari pengamat penerbangan Alvin Lee, tidak ada korelasi antara usia sebuah pesawat 26 tahun dengan layak terbang atau layaknya terbang di udara. Bagaimana pandangan Anda, Kapten Vincent? Oke, terima kasih Pak. Jadi mohon maaf sekarang saya lagi nggak bisa berhenti karena saya di tengah-tengah pulau, tapi saya memang lagi mau menuju ke crash site pada saat ini. Tapi saya setuju dengan Alvin Lee itu bahwa memang tidak ada korelasi. Memang kalau untuk layak terbang itu pertama kita acu dulu ke mailnya dulu. Kalau memang mail dari manufaktur itu menyatakan layak untuk terbang, lalu tidak ada alasan pesawat itu tidak bisa di-grounded, maka pesawat itu legal untuk terbang. Pesawat itu dinyatakan layak terbang. Jadi nggak ada hubungannya dengan pesawatnya umurnya tua atau dengan pesawat ada kerusakan minor kayak gitu. Layak terbang adalah bagaimana kita mengacu pada dokumen yang ada di dalam setiap kita mau terbang itu ada minimum equipment list. Ini adalah dokumen yang diacu ketika kita akan terbang dengan kerusakan pesawat. Selama masih ada di dalam itu masih nggak jadi masalah. Tapi kalau dari pernyataan sejumlah pakar penerbangan menyatakan bahwa tidak ada gejala yang ditimbulkan bahwa pesawat ini tidak layak untuk terbang juga, dan juga tidak ada mengirimkan sinyal ke Air Traffic Control atau ATC saat sudah berada di ketinggian 10.000 kaki. Apa kira-kira ini masalahnya, Kapten Vincent? Nah ini betul sekali ya, saya setuju. Karena yang saya lihat, saya telusuri satu demi satu, pesawat itu climb dengan normalnya. Saya lihat itu pesawat climb dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 250 knot indicated airspeed di bawah 10.000 kaki, dan itu adalah sesuatu hal yang normal. Nah ketika di atas 10.000 kaki, saya lihat dalam waktu kurang dari 1 menit, dari track yang seharusnya dari 046 dari 046, tiba-tiba dia swing langsung ke 336. Itu cukup banyak. Yang bisa dihitung ya, kurang lebih berapa? 46 ditambah ya kurang lebih 60-70 derajat. Dalam waktu kurang 1 menit, pesawat itu juga menungkik secara tajam, tiba-tiba pesawat itu berputar. Nah ini yang memang tidak ada indikasi. Saya juga pertama-tama itu tidak percaya dengan apa yang ada di hasil dari gambar itu. Makanya saya masih menganggap bahwa itu tidak benar. Tapi memang betul tidak ada indikasi bagaimana pesawat itu tiba-tiba bisa kayak gitu, out of nowhere within 1 minute. Itu yang cukup shock. Ya, masih menimbulkan pertanyaan ya Kapten Vincent, tapi dengan adanya menukik tajam kemudian hilang kendali, apakah ini masalah mekanik sehingga sistem kemudi dari pesawat ini sudah tidak bisa ditangkap sinyalnya atau seperti apa, Kapten? Kalau hilang kendali, saya nggak mau ngomong sampai ke detail itu ya, karena itu bukan ranah saya, dan nanti akan ada orang yang berbicara berdasarkan data. Mereka akan data bagaimana, apakah mereka in positive flight control atau mereka kehilangan kendali. Sampai sekarang saya sendiri belum bisa memastikan. Tapi yang jelas yang bisa saya lihat dari data, bahwa pesawat itu waktu ketika lagi climb, tiba-tiba dia dive down, stall. Saya melihat ada indikasi stall di sana, walaupun data ini belum tentu benar ya. Dengan kecepatannya di bawah kecepatan yang seharusnya. Saya lihat itu kecepatannya sampai 115 knot, which is not supposed to have that speed. Ketika masuk ke dalam kondisi stall, biasanya pada umumnya pilot akan recover, dia akan nose down. Tapi dengan ketinggian kurang lebih 5.400 feet, I doubt mereka akan mendapatkan airspeed dia kembali normal. Nggak cukup punya ketinggian untuk recover itu menurut saya. Tapi kalau dilihat riwayat dari penerbangan SJ182 PKCLC ini sudah aktif kembali beroperasi pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu dan sudah memiliki dokumen lengkap dan telah mendapat sertifikat kelaikan udara. Artinya memang sudah sesuai prosedur penerbangan yang dilakukan oleh pihak maskapai ya, Kapten? Betul sekali. Kita tidak akan pernah mau menerbangkan pesawat kalau kita tidak punya referensi.
Pertama, terlalu banyak variabel kerusakan pesawat yang tidak bisa kita ingat satu-satu. Karena yang tahu detail sensor ini efeknya ke mana, kita nggak bisa ingat itu semua. Maka itu kita harus refer ke minimum equipment list. Kalau ada referensinya kata dia bisa terbang, maka secara legal kita entitled boleh untuk terbang. Kalau melihat kondisi cuaca saat terbang, informasinya sempat terjadi hujan ringan sehingga ada delay sekitar 30 menit sehingga sudah terbang setelah adanya cuaca yang cukup baik. Apakah kondisi cuaca ini sudah juga menentukan untuk layaknya sebuah penerbangan dilakukan, Kapten? Kalau untuk cuaca itu sebenarnya bisa dibilang hari-hari ya. Ini namanya penerbangan berjadwal. Ini akan selalu ada schedule-nya. Dan kita akan selalu ketemu dengan cuaca hujan, thunderstorm. Biasanya kita sudah ada prediksinya dulu nih. Ini kira-kira di mana nih sel-sel aktifnya. Dan kita selalu hindari. Kita juga punya alat namanya radar untuk menghindari cuaca-cuaca buruk tersebut. Kalau dibilang cuaca itu, kenapa nggak pesawat lain juga yang kena seperti itu? Pesawat lain fine-fine saja. Sebenarnya cuaca buruk itu adalah hari-hari. It's part of our daily life ketika kita terbang. Jadi saya mungkin salah karena kita belum punya data. Tapi sepengetahuan saya, cuaca ini bukanlah satu hal yang ya kecuali masuk ke dalam sesuatu yang ekstrim sekali kayak model Air France dulu ya. Tapi kalau yang seperti ini, inilah hari-hari di mana kita hanya ketinggian 10.000. Bukanlah sesuatu weather yang cukup signifikan, ini menurut saya. Saya mungkin bisa salah, tapi karena saya bukan bicara berdasarkan data, ini hanya ancar-ancar saja gitu loh. Saya bukan dari ilmu penerbangan, tapi saya ingin tahu, Kapten Vincent, apakah memang ketika pesawat ini turun dengan kecepatan yang tidak dapat dikendalikan, apakah bisa tetap dikendalikan untuk naik ke atas, atau bagaimana analisanya untuk sebuah pesawat terbang yang hilang kendali, turun cepat ke bawah, menuju tajam, apakah masih mampu untuk dikendalikan untuk naik ke atas? Gitu? Nah, kalau untuk hilang kembali, saya mau konfirmasi sekali lagi bahwa saya tidak bisa ngomong konfirmasi. Saya nggak bisa mengkonfirmasi mengenai hal itu karena saya nggak punya data ya. Tapi yang jelas yang saya lihat ini ada kemungkinan pesawat itu stall. Dan mungkin saja dia lagi berusaha untuk recovery. Karena stall recovery procedure adalah hal yang kita harus cek. Kita setiap 6 bulan kita selalu akan diperiksa bagaimana cara kita menghadapi bermacam-macam emergency. Nah, ketika pesawat itu stall, maka action seorang pilot dia akan recover. Cuman saya melihat pesawat itu drop dengan kecepatan ground speed 358 knot atau ekivalen kurang lebih 660 km per jam. Dan last data yang saya lihat itu adalah 250 feet last calibrated altitude. Itu yang saya lihat. Tapi kalau hilang kendali saya nggak tahu deh. Cuman dia lagi berusaha. Tapi sekelihatan saya walaupun dia berusaha, chance untuk recovery di ketinggian 5.000 feet dengan full stall dengan speed 115 knot, kayaknya it's quite slim. Baik, saat ini tim Kopaska, tim gabungan tengah berupaya untuk mencari keberadaan dari bangkai-bangkai pesawat dan sudah melakukan penyelaman sejak pukul 6 pagi tadi, Kapten, di kedalaman 16 sampai 25 meter. Artinya memang kedalaman dari perairan yang ada di Pulau Laki dan juga Pulau Lancang ini cukup dalam kah sehingga harus sampai ke dasar laut kah untuk mencari keberadaan dari bangkai pesawat ini? Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana pesawat ini menghantam ke bawah. Karena dengan kecepatan 660 km per jam dengan beban anggaplah 50 atau 60 ton, saya nggak tahu ya berapa. Itu air tuh akan memecah belahkan semuanya dan akan sangat sulit untuk mencari semuanya gitu loh. Untuk mencari itu kita perlu mungkin bantuan banyak pihak. Apalagi ketinggian 16 sampai 20 meter, kita belum tahu ya, karena saya belum sampai di sana. Nanti kita akan lihat dengan sounder. Tapi kalau 15-16 meter semoga masih bisa di-recovery lah. Tidak sedalam 100 meter itu. Ya, mengutip dari pernyataan nelayan yang sempat menyatakan kepada cnnindonesia.com bahwa sempat melihat titik api yang berada di langit kemudian jatuh. Artinya memang ada percikan apikah yang diduga berasal dari Sriwijaya Air ini, apakah memang meledak di udara dulu atau di dalam laut, Kapten? Nah, kalau itu saya kurang tahu. Saya bukan orang yang berwenang bisa menjawab pertanyaan itu. Pada saat masa ini, saya tidak punya data apa-apa. Data yang saya punya juga bukan data yang
akurat, itu flight radar itu bukan data yang akurat. Jadi saya nggak bisa berkomentar masalah itu. Baik, kalau untuk pesan Anda kepada para calon penumpang yang ada di tanah air untuk melakukan penerbangan, apakah sebaiknya dihindari untuk Januari, Februari ini karena memang masih fenomena cuaca La Nina, atau bagaimana pesan-pesan Anda untuk para calon penumpang yang akan melakukan penerbangan? Nggak perlu khawatir. Yang jelas regulator sudah pasti menjaga keselamatan kita, apalagi yang pesawat yang ditempel dengan AOC 121. Mereka itu sudah melewati screening mulai dari aturan bagaimana memelihara pesawat dengan cara intens. Jadi beda dengan operational seperti yang di private, yang di 91. Kalau di 121, 135 ini, kualitas maintenance itu harus benar-benar dijaga. Itu sudah ada standarnya. Jangan perlu khawatir, jangan melihat pesawat tua sudah dijudge bahwa ini pesawat nggak aman. Bahwa saya melihat Sriwijaya Air cukup lama, sampai detik ini jarang sekali kejadian. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa pesawat dengan umur tua ini cenderung bisa terkena kecelakaan. Kita nggak bisa, saya nggak setuju dengan itu. Jadi bagi yang mau berangkat terbang menggunakan baik pesawat baru atau tua, silahkan aja. Nggak perlu khawatir, nggak mungkin satu orang pun baik dari pilot ataupun maskapainya mau gitu kalau itu pesawatnya jatuh begitu, Mas. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Breaking News CNN Indonesia, Kapten Vincent. Semoga kita doakan penyebab dari kecelakaan pesawat SJ182 PK CLJ segera terungkap. Selamat siang, Kapten Vincent. Terima kasih.